Sahabat Assalam TV rahimakumullah. Jumpa kembali dengan channel Assalam TV. Dimana dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang peran penting wanita dalam kehidupan. Pemirsa Assalam TV rahimakumullah. Pada zaman dahulu, sebelum Islam datang, sebelum wahyu Al-Quran diturunkan, sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, kedudukan wanita dalam kehidupan sosial tidak mendapatkan tempat, tidak mendapatkan hak untuk berbicara, tidak mendapatkan hak untuk berpendapat. Bahkan keberadaan wanita dianggap sebagai barang komoditas saja yang bisa diperjualbelikan, bisa untuk membayar hutang, bisa untuk taruhan dalam berjudi. Bahkan dalam tatanan kehidupan masyarakat jahiliyah Quraisy dianggap suatu perkara yang lumrah seorang tokoh masyarakat membunuh anak wanitanya hidup-hidup. Namun dengan datangnya Islam, maka Islam menempatkan peran wanita yang sangat strategis, sangat penting dalam kehidupan manusia. Sehingga ada satu surah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan yang disebut dengan surah An-Nisa atau surat wanita. Di dalamnya terdapat sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai peran penting wanita dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita disebabkan karena Allah melebihkan derajat kaum laki-laki atas sebagian yang lain, yakni kaum perempuan, dan disebabkan karena laki-laki memiliki tanggung jawab menafkahi wanita dengan hartanya. Sahabat Assalam TV rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa keberadaan laki-laki adalah sebagai pemimpin bagi wanita. Artinya positioning pada wanita dalam kehidupan kepemimpinan Islam dalam kehidupan sosial adalah sebagai partner laki-laki dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, baik dalam skup yang kecil yakni rumah tangga maupun skup yang lebih luas, negara misalnya, bahkan dunia. Dibutuhkan sebuah peran penting wanita. Sahabat Assalam TV rahimakumullah, kita lihat pada hari ini banyak di antara kaum wanita justru tidak menyadari akan keberadaan dirinya dimuliakan oleh Allah dalam Islam. Sehingga tidak sedikit kaum wanita yang menuntut persamaan gender, menuntut perlakuan yang sama. Sehingga keberadaan mereka justru merendahkan martabat wanita itu sendiri. Dengan tidak menerima kodratnya sebagai wanita, ingin memimpin dalam kehidupan keluarga misalnya, apalagi dalam kehidupan yang lebih luas lagi. Padahal keberadaan wanita sebagai partner bagi para laki-laki di dalam menjalankan kepemimpinannya ini sudah ditetapkan oleh Allah. Dan ini adalah bukan perkara pilihan boleh memilih.
menerima atau tidak menerima. Akan tetapi sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan keinginan dari kaum laki-laki. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh dalam menjalani kehidupan, baik dalam rumah tangga beliau. Perjuangan beliau didukung oleh ummahatul mukminin, Sayyidah Khadijah, Siti Aisyah, Ummu Salamah, dan istri-istri beliau yang lain semua mendukung daripada kepemimpinan dan perjuangan jihad dan dakwah baginda Rasulullah SAW. Sehingga kemenangan Allah berikan kepada Rasulullah dalam dakwah dan jihadnya. Pemirsa sahabat As-Salam TV rahimakumullah, kita sering dengar, kita saksikan, bahkan di negara-negara maju, mereka kaum wanitanya, karena tidak ada tatanan yang menetapkan positioning yang strategis dalam keberadaan wanita tersebut, sehingga merasa kaum wanita tidak membutuhkan kaum pria. Banyak di antara mereka yang kemudian enggan menikah dengan laki-laki. Mereka merasa cukup dengan kehidupannya sendiri, sehingga terjadi krisis generasi pada negara-negara maju pada hari ini. Karena wanita-wanitanya enggan menjalankan atau menerima keberadaannya sebagai wanita, sebagai partner pada kepemimpinan kaum prianya. Sahabat As-Salam TV rahimakumullah, oleh karena itu, marilah para wanita kita, istri-istri dan anak-anak perempuan kita sadarkan bahwa posisi mereka sebagai seorang wanita adalah mentaati suami-suami mereka, mendukung tugas jihad mereka, dan berkhidmat terhadap kepemimpinan suami, sehingga tercipta sebuah tatanan yang harmonis, sebuah tatanan sosial, keseimbangan politik, keseimbangan ekonomi, dan lain sebagainya. Karena wanitanya menyadari tentang keberadaannya, mendukung kepemimpinan pria. Sahabat As-Salam TV rahimakumullah, pada hari ini wanita dieksploitasi sedemikian rupa, dieksploitasi kecantikannya untuk kepentingan bisnis, untuk media-media sosial. Mereka menganggap dengan ketenaran dirinya, dengan dieksplor kecantikannya di media sosial adalah sesuatu yang keren. Tapi sebenarnya Islam telah memuliakan perempuan, tidak mengeksploitasinya, namun menempatkan kedudukannya sesuai dengan fitrahnya, di mana wanita ini sebagai perhiasan, kecantikannya adalah sebagai sesuatu yang menyejukkan pandangan suaminya. Oleh karena itu baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata wa khairul mata al-mar'atus salihah." Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Oleh karena itu, wahai para wanita, sadarlah akan kodrat kalian. Kecantikan kalian adalah bukan untuk dieksploitasi di media sosial, bahkan bukan untuk eksploitasi kepentingan bisnis. Namun keberadaan kalian adalah sebagai penyejuk mata bagi suami-suami kalian. Keberadaan kalian adalah perhiasan bagi suami-suami kalian. Dan itulah kemuliaan kalian yang Allah tetapkan dalam Islam. Wahai para laki-laki, sadarlah bahwa kita sebagai laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menjadikan istri dan anak-anak kita
untuk memahami, menyadari keberadaan dirinya, positioning dirinya yang sangat strategis dalam perjuangan Islam, perjuangan amanah kepemimpinan dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga perannya yang menjadi penyejuk mata, menjadi perhiasan bagi para suaminya adalah mendukung tugas dakwah dan jihad para suami dalam menyampaikan ayat-ayat Allah, dalam mengajak manusia senantiasa di jalan Allah. Sadarlah bahwa keberadaan wanita dimuliakan oleh Allah dalam Islam. Sahabat As-Salam TV rahimakumullah, pada hari ini kita bisa saksikan bagaimana kecantikan para wanita dieksplor di media-media sosial untuk sekedar hiburan. Juga bagaimana hari ini kita lihat kecantikan wanita dieksploitasi untuk kepentingan bisnis dan keuntungan duniawi semata. Namun Islam memuliakan wanita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW menjadikan wanita sebagai perhiasan dunia. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita bagi para suami. Dan disinilah letak kemuliaan wanita. Ketika kembali kepada fitrahnya, kembali kepada tugas pokoknya, mendampingi suami dalam menjalankan tugas-tugasnya, baik tugas memimpin rumah tangga atau keluarganya, maupun tugas-tugas menjalankan perannya dalam kehidupan sosial masyarakat. Sahabat As-Salam TV rahimakumullah, tanpa perhatian, pelayanan, dan keberadaan wanita soleha, maka para suami tidak dapat menjalankan perannya dengan baik dalam memimpin keluarganya, dalam menjalankan perannya dalam kehidupan masyarakat. Sehingga peran penting wanita dalam kehidupan sosial ini sangat penting dan ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga disinilah letak kemuliaan kaum wanita. Oleh karena itu, para kaum wanita, kembalilah kepada fitrah kalian, sehingga kemuliaan peradaban Islam ini dapat terbangun dalam kehidupan sosial masyarakat, baik dalam skup keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat yang lebih luas, sehingga negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, manakala para wanitanya kembali kepada kodrat, tugas dan fungsinya masing-masing. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.